Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya ya anak-anak Umi, kita selalu ucapkan syukur kepada Allah karena nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang selalu beliau berikan kepada kita ya. Hari ini memasuki puasa kelima dengan Umi Reva, yaitu akan menyampaikan sedikit materi. Apa kabarnya anak-anak Umi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap berpuasa ya, dan selalu semangat ya anak-anak Umi. Pada kesempatan ini Umi akan menyampaikan sedikit tausiah, yaitu tentang hikmah puasa Ramadan. Nah, anak-anak Umi, kita tahu sendiri kalau hikmah itu berarti segala sesuatu yang dapat memberikan pelajaran atau dapat memberikan manfaat ya. Ada beberapa hikmah puasa Ramadan ini ya anak-anak Umi. Yang pertama itu melatih kesabaran. Nah, kita tahu sendiri ya anak-anak Umi, kalau puasa itu berarti menahan diri dari lapar, haus, dahaga, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi dengan berpuasa ini kita nantinya akan dilatih kesabarannya ya anak-anak Umi ya. Ada hadis ini dari Ibnu Majah dan Al-Hakim, dikatakan kan bahwa puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laugu dan rafats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Hakim. Jadi anak-anak Umi juga nantinya kalau kita sedang puasa kita harus sabar ya, tidak boleh marah ataupun ada temannya yang jahil, itu juga tidak boleh, karena percuma nanti kalau kita puasa kita jahil atau tidak bisa mengendalikan diri kita terhadap amarah, nanti puasanya akan sia-sia ya. Jadi kita belajar melatih kesabaran diri ya anak-anak Umi ya. Saat puasa inilah nanti ketika selesai puasa 1 bulan penuh insya Allah kita sudah terbiasa berlatih menjadi pribadi yang sabar ya, sabar dalam tingkah laku ataupun sabar dalam hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat mengurangi atau membuat kita menjadi pribadi yang marah seperti itu. Semoga kita dihindari ya, nauzubillah ya anak-anak Umi ya. Kemudian yang kedua hikmahnya ini ada melatih kedisiplinan. Nah, melatih kedisiplinan, disiplin artinya di sini bisa dikatakan itu disiplin waktu. Nah, kita saat puasa itu kan dimulai dari sahur. Sahurnya harus tepat waktu. Jadi bangun itu kita siap-siap sahur, jangan bangun kesiangan. Kalau kesiangan sahurnya keburu azan subuh. Kalau sudah azan subuh nanti kita tidak sempat sahur ya. Sedangkan sahur itu sunnah ya anak-anak Umi. Kemudian begitu juga saat berbuka. Nah, saat berbuka juga kita harus segera menyegerakannya ya. Saat begitu terdengar beduk, itu kita segera berbuka puasa ya. Nah, ini melatih kedisiplinan. Nanti kita akan terbiasa disiplin waktu. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu melatih kendali diri kita terhadap hawa nafsu ya. Nah, anak-anak Umi kita tahu sendiri ya, kalau keinginan kita ini beragam, misalnya nanti ingin makan ini, ingin makan itu. Nah, saat puasa kita itu dilatih mengendalikan hawa nafsunya. Misalnya nanti biasanya kita puasa itu siang-siangnya ya anak-anak Umi, pengennya makan ini, makan itu, banyak ya. Misalnya ada 5 macam keinginannya. Tapi saat kita berbuka nanti itu
tidak akan termakan semuanya, kita sudah kenyang ya. Itu semua hanya hawa nafsu ya anak-anak Umi ya, hanya hawa nafsu kita saja. Makanya dengan berpuasa ini kita akan melatih diri kita bisa mengendalikan hawa nafsu, mana yang menjadi keinginan, mana yang hanya cuman keinginan tapi bukan keinginan utama ya. Kemudian menambah dan melatih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saat berpuasa ini kita tahu sendiri ya anak-anak Umi, Masya Allah, itu bulan puasa ini bulan yang penuh berkah, di mana pahalanya itu kita dilipat gandakan. Jadi kita perbanyaklah pahala kita saat bulan puasa ini. Tambah ketakwaan kita. Nah, anak-anak Umi, sholatnya ya jangan ada yang bolong-bolong lagi. Kemudian baca Al-Quran, murojaahnya, bersedekah, karena bulan puasa ini bulan yang kesempatan kita untuk menabung banyak pahala ya. Kalau yang sebelumnya kita misalnya jarang bersedekah, nah saat puasa ini kita biasakan untuk bersedekah. Nanti pas sudah tidak bulan puasa lagi, kita sudah terbiasa ya anak-anak Umi ya. Kemudian hikmah dari puasa ini yaitu bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, baik itu kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani kita ya. Kesehatan rohani ini saat puasa kebutuhan rohani kita akan dengan Allah itu akan terpenuhi ya. Karena kita akan menambah iman dan takwa kita ya saat kita berpuasa dengan memperbanyak ibadah. Kemudian kesehatan jasmani. Nah, saat puasa itu kan tubuh kita akan pencernaan ini istirahat ya. Saat tidak puasa kita makannya tidak teratur. Misalnya anak-anak Umi kalau pagi sarapan sekolah kan. Kemudian saat istirahat jajan, pas pulang sekolah makan lagi siangnya ya kan, yang masuk pagi siangnya makan, kemudian sorenya makan lagi, bisa jadi ada yang malam juga makan. Nah itu kan tidak ada jedanya pencernaan kita istirahat, tapi saat puasa pencernaan tubuh kita bisa diistirahat karena kita makan sahur kemudian makan lagi saat berbuka puasa. Jadi ada jeda, artinya pencernaan kita beristirahat. Bayangkan aja kita kalau seandainya belajar terus tanpa adanya istirahat, itu akan capek, lelah ya. Begitupun pencernaan kita. Saat puasa inilah pencernaan kita istirahat. Jadi itu bisa menyehatkan tubuh ya. Kemudian sistem pencernaan kita juga bisa mengeluarkan kotoran zat-zat berbahaya yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ada 5 tadi ya, melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, melatih kendali diri terhadap hawa nafsu, menambah dan melatih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bermanfaat untuk kesehatan. Masya Allah ya, puasa ini sangat banyak memberikan hikmah ya. Masih banyak anak-anak Umi hikmah-hikmah puasa yang lainnya. Umi Repa hanya membahas beberapa saja, cuma 5 ya anak-anak Umi. Umi harapkan anak-anak Umi jaga kesehatan, semangat, puasanya juga terus full ya. Kalau bisa jangan ada yang bolong-bolong ya anak-anak Umi. Semoga kita selalu nanti sampai ke insya Allah sampai ke hari raya ya, hari kemenangan ya, dan selalu semangat ya anak-anak Umi ya. Mungkin itu saja sedikit tausiah yang dapat Umi Repa sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga kita semua bisa mengambil hikmah ya, hikmah dari puasa yang kita jalankan. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.